Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan membahas jurnal yang telah kami ringkas yang berjudul Perencanaan Strategi Sistem Informasi di PT Telekomunikasi Indonesia Terbuka Witel Semarang menggunakan Word and Paper. Pembahasan yang pertama yaitu bab abstrak. PT Telekomunikasi Indonesia adalah badan usaha milik negara yang bergerak di bidang layanan teknologi informasi komunikasi dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Memiliki beberapa divisi yang bekerja sesuai prosedur. Diharapkan sumber daya manusia yang dimiliki dapat memberi nilai tambah bagi perusahaan. Bab selanjutnya pendahuluan. PT Telekomunikasi Indonesia Terbuka Witel Semarang telah menggunakan fasilitas TI pada tiap divisi yang dimilikinya. Hanya saja penggunaan IT pada bagian beberapa divisi masih belum maksimal untuk menunjang kinerja proses bisnisnya. Dengan adanya permasalahan ini, metode Word and Paper digunakan dengan melihat kebutuhan kondisi pada bisnis PT Telekomunikasi Indonesia. Metode ini dimulai dari proses analisis kondisi bisnis dan investasi SI dan TI yang sudah berjalan, yang dinilai kurang efektif. Lalu kemudian menganalisa kondisi bisnis eksternal, sehingga dapat membandingkan pemanfaatan SI dan TI apakah sudah maksimal dengan kecenderungan kondisi SI dan TI yang digunakan di luar. Selanjutnya, bab metodologi. Pada bagian metodologi ini meliputi beberapa metode, diantaranya yakni metodologi Word and Paper, Post Analysis, Value Choice Analysis, SWOT Analysis, dan McFarlane Strategic Analysis. Pada metode Word and Paper menggunakan beberapa teknik yakni Analysis Value, SWOT, dan McFarlane Strategic yang dimana guna merumuskan strategi SI atau TI. Kemudian setelah metode Word and Paper ini dilakukan Post Analysis yang digunakan untuk mengevaluasi dari faktor-faktor politik, ekonomi, sosial, dan teknologi terhadap suatu proyek. Lalu setelah itu melakukan Post Analysis, dilakukan Value Choice Analysis yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan aktivitas-aktivitas yang terjadi baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal ke dalam beberapa bagian untuk menentukan solusi SI atau TI guna menghasilkan keunggulan dari perusahaan. Setelah itu melakukan SWOT Analysis yang dimana digunakan untuk identifikasi faktor internal bisnis yang terdiri dari kekuatan dan kelemahan serta faktor eksternal bisnis yang terdiri dari peluang dan ancaman dari suatu organisasi. Dan yang terakhir, McFarlane Strategic Analysis yang digunakan sebagai pemetakan aplikasi SI berdasarkan kontribusinya terhadap organisasi. Dari hasil pemetaan tersebut diperoleh gambaran kontribusi sebuah aplikasi SI terhadap organisasi dan pengembangan di masa mendatang. Baik, materi selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama, McFarlane Strategic Grid Analysis. Satu, politik, membuka kompetisi pasar bebas dalam aturan undang-undang. Yang kedua, ekonomi, penyediaan jaringan-jaringan dengan pengadaan perangkat. Yang ketiga, sosial, memberikan brand awareness kepada konsumen melalui kegiatan sosialisasi dan layanan produk. Yang keempat, teknologi, maintenance secara berkala, pembaruan, pencetusan inovasi, dan pembuatan aplikasi baru. Yang kedua ada value chain analysis. Jadi aktivitas utama dan aktivitas pendukung pada PT Telekomunikasi Indonesia TBK Witel Semarang digambarkan melalui diagram berikut. Dan itu ada primary activity dan support activity. Yang ketiga ada analisis SWOT. Jadi analisis yang untuk menarik kesimpulan dari semua analisis yang ada agar dapat menyusun strategi perusahaan sebagaimana digambarkan berikut ini. Jadi ada secara internal eksternal yang dibagi menjadi strength, weakness, opportunity, dan threats. Dan juga ada berdasarkan strength opportunity, weakness opportunity, strength threats, dan weakness threats. Selanjutnya ada aplikasi portofolio. Penyusunan portofolio ini untuk beberapa tahun mendatang berdasarkan analisis yang ada. Dalam penyusunan ini dilakukan dengan menggunakan metode McFarlane Grid dalam pemetakan aplikasi yang terdiri dari 4 kuadran, yakni strategic, high potential, key operation, dan support, yang mana bisa dilihat di tabel. Yang terakhir ada rekomendasi SITI, jadi untuk peningkatan kinerja pada perusahaan dalam jangka waktu tertentu guna menunjang pencapaian tujuan berdasarkan kinerja yang efektif dan efisien. Yang pertama ada aplikasi penilaian terhadap pelayanan dan pelanggan tahun 2024. Yang kedua, aplikasi pencatatan dan pengiriman data pelanggan untuk bagian CS tahun 2023. Yang ketiga, pengadaan aplikasi WA Bomber tahun 2022. Yang keempat, pengembangan data server tahun 2025. Dan yang terakhir, sistem penilaian kinerja antar karyawan tahun 2021. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.